Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adib, mahasiswa terjemah kelas 3C. Ingin menyampaikan materi yang berjudul frasa dalam segi linguistik Arab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan frasa dalam segi linguistik Arab. Pendahuluan. Frasa adalah unit penting dalam bahasa Arab yang terdiri dari beberapa kata yang bersatu untuk menyampaikan makna yang lengkap. Dalam bahasa Arab, frasa bisa terdiri dari kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan yang digabungkan secara gramatikal. Dalam pembelajaran bahasa Arab, pemahaman frasa adalah langkah awal yang penting untuk memahami kalimat yang lebih kompleks dan mendalam bahasa ini. Pengertian frasa dalam bahasa Arab. Frasa merupakan pembentukan bahasa yang terdiri dari gabungan kata yang tidak menduduki fungsi predikat, akan tetapi menduduki salah satu fungsi kalimat. Maka frasa tersebut adalah tata kebahasaan yang terdiri dari dua kata atau lebih. Biasanya frasa terdiri sebagai unsur pusat yang bisa berupa mudhof dan atribut bisa berupa mudhof ilaih. Menurut Dahlan yang dikutip dari Pasyarif, hubungan antara UP dan ATR bisa morfologis atau dan bisa juga semantis. Morfologis adalah penghubung antara UP dan ATR untuk menerangkan informasi tambahan pada UP, dan UP pada kaidah ini tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, Fatih al-bab, membuka pintu. Kaidah ini dapat berubah tergantung pada kata atau kalimat, seperti jumlahnya berupa mufakkar atau berjenis kelamin, maka UP dan ATR-nya sesuai dengan mufakkarnya. Seperti dikutip dari makalah Asna Indriani, bahwa frasa bisa berupa majrur, naat man'ut, murakkab, idofi, dan lain-lainnya. Sedangkan semantis adalah hubungan antara UP dan ATR untuk menyampaikan makna dalam konsep tertentu pada UP. Sementara itu, ATR sebagai kualifikasi lebih lanjut. Perlu dicatat bahwa kaidah ini fokus utama pada makna yang dikombinasikan dan dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang makna dalam frasa. Seperti sayyarah al-mudir, yang artinya mobil milik direktur. Pada kaidah ini, al pada al-mudir merupakan kepemilikan pada mudir yang melesapkan kepemilikan al. Menurut Astori yang dikutip dari Pasyarif, buku Pasyarif, frasa dalam bahasa Arab berdasarkan strukturnya, persamaan distribusinya dengan kategori kata, dan berdasarkan unsur pembentuknya. Berdasarkan tipe strukturnya, frasa dibagi menjadi frasa endosentris atau takrib dakhili al-markaz dan frasa eksosentris takrib kharij al-markaz. Frasa endosentris adalah frasa yang membentuk kata atau kalimat secara makna, dan keduanya memiliki kesetaraan yang menjadikan makna suatu kata atau kalimat yang utuh. Seperti yang dikutip dari buku Pasyarif dari Astori, bahwa frasa endosentris didefinisikan sebagai frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan salah satu atau semua unsurnya. Contohnya, al-walad al-jamil, anak yang tampan. Sedangkan
frasa eksosentris, frasa yang berunsurkan UP dan ATR yang tidak sejajar atau simetris akan tetapi mendominasikan suatu makna. Seperti yang dikutip dari Astori, dari buku Pak Syarif, bahwa frasa eksosentris adalah frasa endosentris didefinisikan sebagai frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan salah satu unsurnya. Contoh, amam al-fasli. Amam al-fasli, di depan kelas. Selanjutnya, frasa berdasarkan persamaan distribusinya dengan kategori kata dan unsur pembentuknya. Frasa yang berdasarkan persamaan distribusinya dengan kategori kata yaitu frasa verba atau takrib fi'il. Frasa yang berunsurkan verba atau fi'il seperti saufa yadhhab. Berikut frasa nominal atau takrib isim. Frasa yang distribusinya menggunakan isim. Contohnya, mudarrisun, guru kami. Selanjutnya, frasa adjektifal. Frasa yang distribusinya berupa kata sifat. Frasa ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau kualifikasi lebih lanjut tentang unsur pusat. Pada dasarnya, frasa adjektifal memberikan informasi tentang sifat atau keadaan dari objek yang dijelaskan. Contohnya, Harun jiddan. Selanjutnya, frasa adverbial. Frasa yang distribusinya dengan adverbia atau zorof, zaman atau makan. Contohnya, minasyarki, dari timur. Selanjutnya, frasa numeral atau takrib adadi. Frasa yang distribusinya dengan kata bilangan. Seperti contohnya, arba'atul kutub. Arba'ah kutub, 4 buku. Dan terakhir, frasa preposisional, takrib jari atau takrib jari. Frasa yang distribusinya dengan preposisi atau jar majrur. Seperti fil fasli, di kelas. Selanjutnya, berdasarkan unsur pembentuknya, frasa terbagi menjadi frasa apositif atau takrib badali yang unsur pembentuknya positif. Nah, frasa positif adalah frasa ya untuk memberikan informasi tambahan atau penjelasan tentang UP dan biasanya dipisahkan oleh tanda baca, koma atau tanda kurung. Seperti Ahmad Mudir al-Jamiah. Dalam contoh ini, frasa positif memberikan penjelasan tentang sifat atau keadaan dari Ahmad. Frasa positif dapat mencakup klausa yang memberikan informasi lebih rinci dan fungsinya adalah memberikan klarifikasi untuk menambah makna terhadap unsur pusat. Selanjutnya, frasa vokatif. Frasa vokatif atau takrib nida yang unsur pembentuknya vokatif. Frasa vokatif adalah frasa yang digunakan untuk memanggil atau menyapa secara langsung seseorang atau sesuatu dalam percakapan. Seperti ya rajul, hai pemuda.
frasa demonstratival atau takrib isyari yang unsur pembentuknya demonstrativa. Frasa demonstrativa adalah frasa yang digunakan untuk menunjukkan atau mengidentifikasikan suatu objek atau orang dalam konteks yang spesifik. Seperti dzalikal kitab. Kitab itu. Frasa na'at man'ut. Frasa yang dibentuk oleh nomina man'ut sebagai unsur pusat yang diikuti oleh adjektiva atau na'at sebagai atribut. Contohnya hadza mar'atu jamilah. Berikutnya frasa koordinatif. Frasa yang berunsurkan nomina diikuti oleh nomina, verba diikuti verba, atau adjektiva diikuti adjektiva. Contoh, innallaha sami'un alim. Berikutnya frasa negasional atau manfi. Tanda-tandanya lam, laisa, ma, la, dan lan. Yang frasa negasional adalah frasa yang diikuti oleh verba atau nomina, atau yang terdiri dari atas penegasan adat al-nafi. Contohnya maja'al ustad. Berikutnya frasa tanfis. Tanda-tandanya lam, kai, hatta, dan kod. Frasa tanfis tersusun dari verba sebagai unsur pusat didahului penanda waktu tanfis sa atau saufa, meskipun istilah tanfis lazimnya hanya mencakup dua penanda waktu tersebut. Seperti contohnya sa'azuruka hadzal yaum. Berikutnya frasa tauqitat. Tanda-tandanya zalla, amsa, mazala, kana, dan soro. Frasa tauqitat adalah frasa yang berunsurkan verba bantu kana yang sejenis, tidak termasuk laisa, baik diikuti verba maupun non verba. Penanda tauqitat tersebut merupakan verba bantu yang mengandung makna, waktu, dan fungsinya sebagai atribut. Contoh, atiflatu kanat tal'abu fi sahatil bait. Berikutnya frasa idofi adalah frasa yang berunsurkan nomina. Nomina 1 yang disebut dengan mudhaf dan nomina 2 yang disebut mudhaf ilaih. Contohnya ma'un wa nuk. Berikutnya frasa taukidi. Frasa taukidi adalah frasa yang terbentuk dari nomina sebagai unsur pusat diikuti taukid atau penegas sebagai atribut. Tanda-tandanya aina, nafsa, kulla. Selain itu bisa berupa kata ganti, domir lepas. Contohnya laqitu Muhammad nafsahu. Berikutnya frasa mausuli. Frasa ini terbentuk dari mausul dan verba
atau verba bantu sebagai silah. Tanda-tandanya berupa alati dan aladhi. Contoh, alladhi yujani yuhibbuni. Berikutnya frasa masdari, yaitu frasa yang terdiri atas penanda masdar yang diikuti oleh verba. Contoh, uhibbu an aqra'al Qur'an. Berikut frasa naskhi. Frasa naskhi adalah frasa yang berunsurkan nomina sebagai unsur pusat didahului oleh penanda naskhi. Dan tanda-tandanya lakin, in, an, ka'anna, la'alla, dan laita. Contoh, ka'annaka akhi. Berikutnya frasa tamyiz. Frasa tamyiz adalah frasa berupa adjektiva bersama-sama bentuk frasa naat, na'ti atau atribut sebagai atribut dan tamyiz yang berupa nomina. Contohnya, hadhihi hiyal mar'atul jamilatu wajhan. Meskipun yang menjadi unsur pokok dalam frasa atribut adalah nomina, tetapi tamyiz secara langsung berhubungan dengan adjektiva, bukan dengan nomina. Dengan kata lain, tamyiz tidak pernah muncul tanpa didahului adjektiva. Berikutnya frasa istitsnai. Frasa istitsnai terbentuk dari pengecualian yang diikuti oleh nomina. Pengecualian di antara lain adalah ghaira, illa, dan sawa. Contoh, ma faza sawa sobahin. Berikutnya frasa bayani. Frasa bayani berunsurkan dua nomina yang dipisahkan oleh huruf min. Secara singkat dapat ditulis dengan rumus nomina 1 plus min plus nomina 2. Contoh, syaraitu kuban minal asri. Selanjutnya frasa pengkhususan atau ikhtisosi. Frasa ini berunsurkan dua nomina. Nomina 1 berupa unsur pusat dan nomina 2 berupa pengkhususan. Sebagai pengkhususan, nomina 2 beri'rab mansub. Contoh, nahnu muslimina ummatun wahidah. Berikutnya frasa kekaguman atau ta'jub. Frasa yang berunsurkan ma dan kam diikuti konstruksi untuk menyatakan kekaguman. Contoh, ma ajmalas surah. Berikutnya frasa muqarabat. Frasa ini berunsurkan verba sebagai unsur pusat didahului verba bantu muqarabat yang bermakna hampir. Contoh, kada yamdil waqti. Berikutnya frasa syuru', yaitu frasa yang berunsurkan pusat verba didahului oleh verba bantu syuru'. Contoh, bada'tu tathiruka al-khalafati. Dan terakhir adalah frasa raja. Frasa ini berunsurkan verba sebagai unsur pusat dan didahului oleh verba bantu raja. Tandanya asa. Contoh, asa an nudrik. Selanjutnya, dalam bahasa Arab frasa mempunyai beberapa makna. Yaitu pertama, identitas. Contohnya Madinah Dimishko, yaitu yang diartikan kota Damaskus. Kedua, relasi kuantitatif. Relasi kuantitatif merujuk pada hubungan atau keterkaitan antara unsur-unsur frasa yang menunjukkan jumlah atau kuantitas dari UP. Contohnya
kup kohwa yang artinya segelas teh. Ketiga, kepemilikan. Contohnya Jawal al-Ustad, telepon selular Ustad. Kaidah ini menjelaskan kepemilikan dari UP. Yang keempat itu relasi subjek. Frasa yang mencakup hubungan antara UP dan ATR. Pada umumnya, relasi subjek menggambarkan tindakan atau keadaan yang terkait dengan unsur pusat. Contoh wusul al-Malik, telah datang al-Malik, raja. Yang kelima, relasi objek. Dalam frasa, relasi objek untuk merinci atau menentukan hubungan antara unsur pusat dan unsur lain dalam suatu konteks. Contohnya Qori al-Jaridah, pembaca koran. Yang keenam, pembatasan term pertama oleh term kedua. Contohnya bait as-safar. Perjalanan yang jauh. Baik, cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang pantas mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.